Hai, Assalamualaikum. Kali ini kami mau cerita tentang perjalanan umroh plus Turki 12 hari. Perjalanan kami dari Lombok menuju ke Kuala Lumpur, karena titik kumpulnya ada di Kuala Lumpur. Kami jalan bertiga, 2 dewasa dan 1 bayi, sedangkan saya dalam kondisi sedang hamil. Nah, ini kami berjalan dari rumah menuju ke Bandara Lombok membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja, langsung check-in bagasi. Nah, alhamdulillah nggak pakai lama ya di Bandara Lombok, kita langsung menuju ke gate. Kita dapat di gate 3. Kami masih menunggu sekitar 1 jam sih. Nah, di sini ada free charging, manfaatkan. Pokoknya HP kita harus selalu full ya, dimana ketemu sama charger, kita harus manfaatkan untuk ngecas. Nah, ini on time banget ya. Jam 8 lewat kita sudah masuk di gate, dan 8.55 kita sudah take off dari Lombok menuju ke Surabaya ya. Jadi sejauh ini di Bandara Lombok menuju ke Surabaya ini nyaman. View-nya juga bagus banget, view Gunung Rinjani ya teman-teman. Nah, di sini kenapa kami memilih yang titik kumpulnya di Malaysia, karena memang biayanya jauh lebih hemat. Jadi umroh plus Turki 12 hari itu cuman membutuhkan biaya 24.500.000 ya. Itu sudah bersih, tapi kita cuma masih mengurus buku kuning dan lain-lain. Tepat 1 jam, dan jam 8.55 lagi kita sudah sampai di Juanda International Airport Surabaya ya, karena perbedaan waktunya 1 jam dari Lombok yang Wita dan di Surabaya masih WIB ya. Nah, ini sedang antri bagasi di Surabaya, tinggal ambil bagasi. Karena sampai di Surabaya masih jam 8.55, kami sempatkan untuk makan siang makan terlebih dahulu. Karena dari rumah belum sarapan ya, jadi kita sempetin makan dulu. Nah, karena ini adalah pengalaman pertama kami sempet tanya ke petugas padahal di situ ya, untuk ke Malaysia ada tempat check-innya sebelah mana. Tapi ternyata sama petugas mereka kurang memperhatikan kita, jadi asal masuk ya. Kita padahal sudah tanya apakah di sini tempat untuk ke Malaysia. Iya, masuk aja. Kita ikutan antri di sini di Superjet ya. Tapi ternyata salah dan kami harus menuju ke KLIA 2 yang membutuhkan waktu sekitar 30 menitan di situ. Padahal kami sudah lama-lama di sini antri ya, sekitar 30 menitan di check-in sini, tapi ternyata salah dan kami buru-buru naik taksi menuju ke menuju ke Terminal 2 di Surabaya. Nah, ini 30 menit, padahal ini supir taksinya juga udah agak ngebut. Udah sampai di Terminal 2 dan ternyata zong, sampai di sana counternya udah tutup ya, dan sedih banget di situ karena segimana usaha pun ternyata di sini udah nggak bisa, bener-bener udah nggak bisa masuk. Udah memohon-mohon pun ternyata udah telat karena ini kurang 1 jam, makanya sedih banget di sini harus ketinggalan ya, harus ketinggalan pesawat. Kita harus buru-buru nyari penerbangan selanjutnya karena ini putusan yang sangat penting, kalau nggak kita bisa ketinggalan di Malaysia juga. Ini harga tiketnya bisa harga 2 kali lipat loh dari yang, karena mungkin nyari dadakan, jadinya yang tadinya 2.500.000-an jadi 5.400.000-an, udah plus bagasi ya. Nah, itu kita naik Air Asia ya. Kalau di tempat tunggunya sih nyaman, ada tempat mainnya juga, dan tepat jam 17.30 kita sampai ke boardingnya juga. Menunggunya agak lumayan lama karena belajar dari pengalaman, kita jadinya 3 jam sebelumnya tuh udah check-in, udah menunggu di tempat tunggu lah ya. Kita bener-bener di situ nyantai aja, mendingan daripada telat kurang 1 jam ternyata udah nggak bisa masuk. Nah, ini jam 5:30 jadinya, padahal kita di Kuala Lumpur udah pesan hotel dan akhirnya kita juga nggak kepake itu hotel, harga sekitar 400 atau 500 ribuan ya. Nah, ini di pesawat
ada servisnya bagus, dapat makanan, dapat minuman. Ini makanan beli deh kayaknya, karena kalau misalkan mau dapat makanan harus beli di bawah tadi ya pas bagian check-in. Nah ini akhirnya kita beli aja karena lapar juga setelah terkuras tenaga dan emosi karena ketinggalan pesawat. Jadi kita beli nasi padang sama pop mie. Aduh enak banget makan di pesawat saat kondisi bener-bener lagi lapar-laparnya sebagai busui dan bumil. Jadi penerbangan itu sekitar 3 jam ya, dari 17.30 sampai di Kuala Lumpur jam 21. Sampai di Kuala Lumpur kami masih harus pindah dari Terminal 1 ke Terminal 2. Dari Terminal 1, iya benar. Dari Terminal 1 ke Terminal 2 karena titik kumpulnya kami ada di Terminal 2. Itu juga jadi pengalaman kami karena ini perdana ya bagi kami, jadi belum ngepas-ngepasin bahwa ada Terminal 1, Terminal 2 gitu. Jadi saat nyari tiket pun karena sendiri ya nyari tiketnya, jadi belum ngepas-ngepasin. Harusnya kita di terminal ini sekalian atau terminal ini sekalian gitu. Jadi masih bener-bener newbie banget, kami pertama kali ke luar negeri dengan membawa bayi juga. Jadi ada kerepotan-kerepotan yang double juga lah ya gitu. Bener-bener sendiri, bener-bener mandiri karena nanti dibimbing oleh travelnya itu baru ketika udah sampai di Kuala Lumpur. Jadi perjalanan dari Lombok ke Kuala Lumpur kita bener-bener backpacker ya, sendirian. Kenapa kita dari Lombok? Karena sebelumnya kami itu kan dari Jakarta, kita baru 1 bulan pindah mutasi kerja ke Lombok. Jadi inilah tantangan perjalanan umroh kami ya. Dari yang tadinya di Jakarta ke Kuala Lumpur juga deket, tapi ternyata harus pindah di Lombok yang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, PR juga kemarin itu kami 2 kali terbang ya, dari Lombok ke Surabaya dan dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Harusnya kalau sudah pengalaman itu mendingan nyari yang direct, jangan yang putus-putus ya, karena ribet juga ngurusin bagasi, ribet juga ngurusin check-in. Jadi mendingan yang langsung aja. Nah ini jam 9 malam kita sudah sampai di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur lumayan lama ya proses imigrasinya, sampai jam 22.30-an kita baru dapet tiket kereta ekspres. Dapat kereta ekspres menuju ke KLIA 2. Nah, proses di KLIA 2 kita lanjut part selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.